Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Dan seperti biasa, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di episode kali ini sudah hadir bersama dengan saya, Bapak Cahyo Setiadi Ramadan, dosen Prodi KPI UMY. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Muda Mendunia, isu kesehatan jiwa atau mungkin mental health saat ini sedang marak nih di kalangan milenial. Apalagi kalau kita lihat di sosial media, di mana-mana sedikit-sedikit bahasnya mental health, mental illness. Nah, ini kan berarti Pak Cahyo, ini kan berarti masyarakat semakin sadar dan tanggap terkait hal ini. Namun di sisi lain banyak sekali nih Pak orang yang kemudian mendiagnosa dirinya atau mungkin mengatakan kalau dirinya itu memiliki mental illness ya Pak, kalau bisa dikatakan. Nah sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya mental illness atau mental health ini dan seberapa penting kita, terutama anak muda untuk peduli dengan isu ini? Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda Mendunia. Semoga Sobat Muda Mendunia sehat selalu, baik jasmani maupun rohani. Amin. Tadi itu mengenai kesehatan mental atau gangguan mental begitu ya Mbak. Memang mental illness itu bisa diterjemahkan sebagai gangguan mental. Jadi ketika seseorang itu bersikap atau berperilaku mungkin tidak sesuai norma dan kemudian mengganggu dirinya sendiri, menjadikan dirinya kesulitan untuk berfungsi secara sosial maupun untuk berfungsi dalam kehidupan kesehariannya. Ya misalnya contohnya menjadi kesulitan ketika kuliah atau kesulitan untuk berangkat kerja atau kesulitan untuk membereskan kamar sendiri. Nah, itu mungkin ketika kita sudah merasa lelah sekali sehingga kok mau melakukan kegiatan itu sulit, itu mungkin kita perlu mewaspadai bahwa kita sudah ada permasalahan dulu ya, permasalahan di jiwa kita. Tapi tidak bisa kita kemudian langsung menjudge atau mendiagnosis atau menganggap kita mengalami suatu gangguan mental atau gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa itu perlu didiagnosis oleh profesional ya, misalnya psikiater atau psikolog. Ada panduannya sehingga nanti bisa lebih tepat. Kalau kita sudah terlanjur mendiagnosis diri kita sendiri, itu malah nanti bisa berbahaya Mbak Aisyah, karena Kenapa, Pak? nanti kita menstigma diri kita sendiri, ya menstigma bahwa aku ini depresi misalnya, sehingga kita ketika ingin merasakan bahagia malah loh aku kan depresi, aku jadi nggak bisa bahagia. Jadi melabel jadi ya, seperti kalau bahasa tersugesti ya Pak ya? Ya, tersugesti atau melabel diri sendiri sehingga tersugesti. Jadi ketika teman-teman mungkin merasakan susah pada diri teman-teman kok nggak tahu ini tiba-tiba sedih, kemudian membaca atau melihat konten-konten mengenai kesehatan mental atau gangguan mental, gangguan jiwa, itu jangan langsung menjudge atau menstigma atau mendiagnosis sendiri, harus ke profesional, profesional kesehatan mental, misal psikolog atau psikiater, seperti itu. Seperti misalnya kan di sosmed sekarang banyak sekali konten-konten kayak ciri-ciri bipolar, insecure, itu kan bahaya juga ya Pak ya. Yeah. Nah terus yang saat ini sering sekali muncul di mungkin bisa dibilang di lingkungan saya, yang saya lihat di sosial media, di terutama teman-teman mahasiswa itu adalah istilah-istilah seperti insecure dan overthinking. Nah istilah ini kemudian ini Pak jadi semacam dalam tanda kutip tren, karena ramai sekali diperbincangkan dan banyak sekali dibahas seperti itu. Nah sebenarnya apa sih Pak arti dari kedua hal tersebut dan apa yang seringkali menjadi pemicu dari kedua hal tersebut? Ya, kalau insecure dulu ya, yang sering saya insecure melihat orang lebih menjadi insecure gitu ya. Mungkin insecure semacam insecure, kurang pede. Ya, mungkin semacam kurang pede yang bersumber dari kurangnya rasa keberhargaan diri atau self esteem atau dia kurang menghargai dirinya sendiri. Jadi bisa jadi itu sumbernya dari
labeling juga. Jadi misal di sekelilingnya itu suka melabel dia yang buruk, ya misal dari kecil di label bodoh sehingga kemudian ketika besar dia ketika melihat orang yang pintar itu semakin merasa dirinya bodoh. Nah di situ timbul rasa tidak aman. Kan insecure itu rasa tidak aman. Jadi merasa ketakutan, khawatir kalau dirinya kurang seperti itu. Merasa kurang ketika melihat orang yang lebih. Cuman tidak semua ketidakpedean itu insecure gitu ya. Bisa jadi orang tidak pede itu karena dia belum terbiasa melakukan. Nah, tadi kembali lagi ke yang awal, jangan sampai kita saya kok enggak dredeg atau grogi ketika mau melakukan sesuatu. Terus menjadi agak jiper ketika melihat orang yang lebih dari saya, itu jangan langsung kita melabel kita insecure gitu ya. Kita bisa jadi itu sumbernya dari memang kita tidak ahli di bidang itu, dan itu tidak mengapa, kan kita tidak bisa ahli di semua bidang. Iya, benar. Kita tidak bisa menjadi orang yang top of others di dalam semua bidang. Mungkin kita ahli dalam bidang broadcasting misalnya atau membuat video, tapi mungkin dalam kehumasan kita tidak begitu ahli. Atau mungkin kita ahli dalam qiraah, tapi ketika membahas fikih kita tidak ahli. Jadi jangan jiper dulu atau langsung menjudge bahwa saya ini insecure. Kembali lagi perlu, kalau memang merasa kesulitan setiap hari kok rasanya minder terus, nah itu ke profesional kesehatan mental. Adapun overthinking itu dia terlalu memikirkan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ya. Ya mungkin itu bisa jadi sumbernya dari pengaruh lingkungan juga, seperti tadi insekuritas itu. Misalnya dia apa-apa disalahkan ke dia. Jadi ketika ada peristiwa di keluarganya dia menyalahkan dirinya sendiri. Terus akhirnya banyak berpikir. Dan memang ada orang-orang itu yang memiliki kecenderungan untuk kemudian kognitifnya itu lebih aktif, pikirannya itu lebih aktif. Sehingga dia memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan orang banyak. Orang banyak menganggap masa bodoh. Atau gitu ya. bahkan mungkin belum tentu kejadian ya Pak yang dia pikirkan. Ya, belum tentu juga kejadian. Nah itu overthinking biasanya kalau yang itu ketakutan akan adanya bahaya. Ya, jadi seperti paranoid gitu kan. Kalau saya ini nanti hasilnya jelek, kalau saya ini nanti hasilnya jelek. Nah kalau overthinking itu sebenarnya lebih luas lagi. Bisa jadi kemudian dia memikirkan kenapa orang itu tadi seperti itu ke aku gitu. Padahal ya sebenarnya orangnya biasa aja. Iya. Atau dia memikirkan misalnya jawabanku tadi benar enggak, terus dipikirkan sampai ujiannya selesai. Padahal temannya sudah happy aja. Nah itu jadi memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Memang kadang hidup itu lebih enak sebenarnya kita masa bodoh aja ya, maksudnya politik Indonesia ya kita perhatikan terus kita suarakan, tapi tidak harus itu menyerap diri kita seluruhnya. Iya, bahkan saya pernah lihat buku judulnya Panduan untuk Bersikap Bodoh Amat, Pak. Nah itu bagus itu bukunya menurut saya. Jadi kita mungkin akan lebih bahagia kalau kita bersikap masa bodoh, karena kalau kita terus memikirkan hal-hal kan pikiran kita banyak terbebani. Mungkin seperti itu Mbak. Ya memang tren karena bahasanya jadi tren, akhirnya kadang salah paham. Itu yang perlu saya istilahnya, jangan sampai kita sebenarnya nggak overthinking. Ya memang kita memikirkan banyak hal, tapi tidak sampai ke tahap overthinking. Jangan sampai kita melabel diri kita overthinking. Dan sebenarnya overthinking itu ada positifnya juga, dalam arti banyak orang yang pintar itu justru overthinking. Nah, tapi jangan juga kita saya overthinking berarti saya pintar, belum tentu juga. Nah semuanya harus ditelaah lebih lanjut seperti itu. Lalu Pak, kalau dengan orang yang sudah terlanjur memiliki insecure dan overthinking ini, bagaimana sih cara mengelolanya? Ya, kalau misalnya kita insecure ya mungkin kita bisa berlatih untuk lebih mencintai diri kita sendiri, lebih menghargai diri kita sendiri. Ya, memang kita sering lebih ke kewajiban daripada hak. Padahal hak dan kewajiban itu setara. Juga misal kadang kita berpikir bahwa di dalam Islam itu kita harus mengutamakan orang lain. Sebenarnya kalau saya lihat ini dari sudut pandang Islamnya, justru kita itu sebenarnya diajarkan untuk mengasihi diri kita. Pertama, kita itu adalah anugerah Allah bagi kita, nikmat Allah bagi kita. Jadi diri kita itu kan diciptakan sebagai nikmat Allah bagi kita. Yang kedua juga hadis Rasul menyatakan bahwa
tidak beriman orang itu jika dia sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, ya kan? Artinya mencintai diri sendiri itu boleh, dan kalau kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain gitu. Jadi mencintai orang lainnya seperti hanya mengikuti ajaran, tidak diresapi, tidak tahu bagaimana rasanya. Ya. Jadi memang kita perlu berlatih mencintai diri sendiri. Misalnya ketika kita gagal, oh ya sudah gagal mungkin ya, apa yang perlu diperbaiki, tidak harus oh aku bodoh, aku salah. Atau misalnya ketika ke teman, kadang sering kan kita begini, aku bodoh banget ya gini-gini. Sebenarnya kan nggak harus bodoh banget. Aku tadi begini, langsung cerita aja, nggak harus kemudian melabel kita. Kadang kita karena terlalu sering melabel kita bodoh, buruk, ya kita menjadi kurang mencintai diri kita sendiri. Nah itu kita perlu berlatih mencintai diri sendiri dengan berbagai macam cara kalau kita insecure ya. Jadi sehingga kita merasa cukup dengan diri kita sendiri dan tidak perlu melihat orang lain. Biasanya insecure itu dia melihat kanan kiri gitu. Terlalu banyak melihat orang lain ya, aku pengen begitu, aku pengen sehingga jadi dia merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia sudah mencintai dirinya sendiri, insya Allah dia akan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Berarti tidak masalah ya Pak, kita cinta kepada diri kita sendiri, jangan sampai cinta kita melebihi cinta diri kita untuk orang lain. Iya, jadi proporsional ya Pak. Kita mencintai diri kita sendiri bagus juga, dan kita juga perlu mengasihi sesama gitu ya. Artinya kita setelah, jadi begini, ada yang mengatakan kalau kamu tidak memiliki cinta, bagaimana kamu membagi cinta, begitu katanya begitu. Jadi kalau kita tidak cukup cinta pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Tapi beda kan antara mencintai dan memanjakan. Ya misalnya kita memanjakan itu, ya kita spoil itu berarti kita apa-apa boleh, ya tidak begitu kan? Karena kita dalam kehidupan juga perlu disiplin, misalnya untuk mencapai cita-cita. Jadi kita perlu proporsional lah intinya, mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Jangan sampai kita seperti lilin mengorbankan diri sendiri untuk menerangi orang lain. Itu menurut saya pribadi tidak pas sebenarnya. Nah kalau yang overthinking itu sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita belajar untuk bersikap masa bodoh mungkin ya. Itu ya sudahlah biarin itu, oh ya sudah. Biasanya memang karena sudah kebiasaan, insekuritas maupun overthinking itu muncul tiba-tiba. Kita sebenarnya tidak mau tapi dia muncul tiba-tiba. Nah, kalau dia muncul tiba-tiba kita tolak, dia semakin kelihatan mau muncul. Iya, saya pernah belajar itu Pak. Kalau misal emosi itu datang terus kita tolak, dia malah manggil teman-temannya. Iya, malah dia datang dan bisa lebih banyak lagi begitu kan. Itu yang pernah saya pelajari. Iya, betul. Dan makanya kita ketika ada ya berarti kita akui pertama, oh saya memang overthinking, oh saya memang insecure. Tapi saya merasa tidak nyaman ini dengan begini, jadi saya ingin merubah. Nah ketika saya insecure, saya belajar untuk mencintai diri sendiri. Biarkan saja, oh saya gini, oh iya itu perasaan saya, disadari itu perasaan saya, kemudian kita coba untuk mencintai diri sendiri. Biarkan aja dia melabel kata-kata di pikiran kita itu melabel kita, biarkan saja kita tetap maju. Nah kalau overthinking juga, itu loh begini, kok begitu ya, kok begini, kan kadang berkecamuk di pikiran kita. Oh ya memang itu pikiran saya, diakui, terus kemudian ya sudah kita berlalu, mencoba bersikap masa bodoh tadi, diakui dulu bahwa itu ada, oh ya memang kamu ada, memang saya banyak berpikir, tapi saya kurang nyaman ini, saya ingin move on, jadi kemudian kita istilahnya masa bodoh tadi, meninggalkan pikiran-pikiran itu di belakang. Ya seperti itu. Walaupun konotasinya negatif, sebenarnya masa bodoh itu bagus ya Pak ya. Terkadang. Ya maksudnya seperti self love tadi sebenarnya self-love, itu kalau dia berlebihan menjadi memanjakan diri, ya kan, memanjakan diri mau spa, mau misalnya mendengarkan musik yang menyenangkan itu boleh saja, tapi kalau sampai permisif kita apa-apa yang kita lakukan itu boleh, itu mungkin justru gejala kita sedang merusak diri kita sendiri. Ya sama masa bodoh juga ketika dia berlebihan, mungkin dia adalah menunjukkan kita sedang menolak lingkungan sebenarnya. Kita nggak mau berinteraksi dengan lingkungan. Nah yang tepat bagaimana? Ya proporsional, tapi memang sulit, tapi bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Ya. Nah, Pak, kalau berbicara dari sudut pandang Islam, ini kan terkadang isu mental health ini kerap disandingkan dengan perilaku beribadah. Seperti misalnya kalau bercerita kepada orang tua, mah lagi stres nih gini-gini, mungkin respon yang paling sering didapatkan adalah oh kurang ibadah. Nah, itu apa memang benar ada kaitannya atau seperti apa, Pak? Begini.
orang ibadah pun tetap bisa tertekan kan seperti itu karena stres itu adalah kondisi diri yang menekan yang terjadi pada semua orang. Jadi walaupun kita tapi ketika kita beribadah itu bisa membantulah istilahnya kita berserah diri kepada Allah misalnya terus kemudian kita berdoa kepada Allah merilis emosi-emosi negatif itu dengan curhat kepada Allah misalnya. Nah, itu bisa membantu tapi tidak selalu kemudian orang mengalami masalah mental atau gangguan mental itu karena kurangnya ibadah. Karena misal ada kasus-kasus orang itu hafal Al-Quran kemudian juga rajin beribadah tapi kemudian ternyata sampai mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul halusinasi misalnya ya. Jadi karena gangguan jiwa itu juga ada faktor biologisnya ya. Kalau berbicara gangguan jiwa ada faktor sosialnya, ada faktor biologisnya aktivitas otak. Nah itu nanti mungkin para psikiater yang lebih paham ya. Tapi kalau secara ringkas itu ada aktivitas otak sehingga kemudian misal gangguan seperti skizofrenia, depresi, kecemasan juga itu ada faktor biologisnya. Sehingga kalau ada faktor biologis kan dia mau sholat ataupun tidak sholat sebenarnya membantu tapi sedikit begitu. Jadi jangan sampai kita apa-apa itu langsung makanya sholat, belum tentu. Jadi kebanyakan seperti itu betul, Pak. harus dipahami dulu masalahnya apa sih. Kalau memang dia masih kurang ikhlas ya memang didorong untuk ikhlas. Tapi kan kalau masalahnya tekanan-tekanan lain dan mungkin dia sulit ya tidak bisa langsung dipaksakan begitu. Memang bagus juga kita mendorong untuk beribadah agar itu bisa menjadi spiritual coping atau cara kita mengatasi stres, menghadapi stres dengan melakukan kegiatan spiritual. Itu bisa juga, bisa ada juga. Tetapi tidak mesti begitu gitu loh. Artinya kadang orang perlu juga ke psikiater, perlu juga minum obat. Kadang kan kita di Indonesia ini ketika orang harus minum obat itu sudah konotasinya negatif bagaimana gitu. Padahal stigma jelek gitu Pak. Padahal kan itu seperti saya bilang tadi ada faktor biologisnya juga lah. Faktor biologis ini kan bisa dibantu dengan medikasi atau dengan obat. Jadi kalau misalnya orang mengalami itu jangan langsung dijudge kurang iman seperti itu. Karena Rasulullah juga kan dulu ada orang yang mengalami kehilangan kesadaran. Memang dulu disebut sebagai penyakit ayan. Ada yang mengatakan ulama itu ini ayan. Tapi ada cendekiawan muslim itu mengatakan ini sebenarnya gangguan mental. Jadi perempuan itu datang kepada Rasulullah minta disembuhkan. Tapi Rasul tidak, kamu ini makanya sholat, makanya enggak. Tapi kemudian kalau kamu mau saya bisa mendoakan kepada Allah agar sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar itu akan menjadi pahala bagimu. Kemudian perempuan ini memilih bersabar. Nah di situ sebagian cendekiawan mengatakan itu menunjukkan bahwa sebenarnya di zaman itu sudah ada gangguan mental dan cara mengatasinya tidak seperti yang terjadi di masyarakat, disuruh sholat, disuruh. Iya, bahkan Rasulullah pun tidak judgmental mengajarkannya bersabar gitu ya. Jadi lebih ke amalan hatinya sebenarnya supaya dia menjadi lebih tenang seperti itu. Seperti nah, itu. Pak, kalau tadi menyinggung tentang psikolog, sebenarnya siapa sih Pak yang perlu berkonsultasi dengan psikolog secara rutin? Apakah mungkin orang-orang yang tidak merasa memiliki dalam tanda kutip gangguan mental health ini perlu berkonsultasi dengan psikolog, Pak? Ya, perlu atau tidaknya memang kemudian tergantung kepada individu itu. Artinya dia merasa butuh atau tidak. Kadang merasa butuh tapi dia khawatir karena stigma bahwa kalau psikolog itu begini. Padahal psikolog itu bisa juga kemudian menangani atau kliennya itu orang yang ingin meningkatkan misalnya bakat saya apa ya. Kan kalau di sekolah sering ya tes bakat gitu ya. Nah itu kan yang melihat tesnya kemudian nanti melakukan konseling bakatnya itu sebenarnya psikolog seperti itu yang melakukan. Jadi bisa juga untuk pengembangan diri jika kita ingin mengembangkan diri atau mungkin ketika kita sedang tadi merasa kesulitan mau berangkat kuliah kok sulit, mau berangkat kerja kok sulit. Nah itu mungkin kita sedang ada masalah yang tidak bisa kita atasi sendiri. Nah itu bisa kita konsultasi ke psikolog seperti itu. Berarti penting ya Pak konsultasi itu? Ya penting menurut saya ya ketika kita butuh. Kalau untuk pertimbangan memilih psikolog mungkin Pak, siapa tahu sobat muda mendunia ada yang mau berkonsultasi.
Ya sebenarnya kalau mau berkonsultasi itu bisa ke psikolog siapa saja ya, artinya tidak ada bagaimana. Yang penting kemudian dipastikan dia psikolog atau konselor gitu. Berbeda. Ya, jadi kalau psikolog itu dia sudah memiliki apa namanya sebutan surat sebutan psikolog, kemudian juga diakui oleh HIMSI. Nah itu bisa ditanyakan ke Anda psikolog atau tidak gitu. Ya mungkin agak ragu kalau ragu gitu ya. Karena kadang ada kan kasusnya dia latar belakang pendidikan psikologi tapi mengakunya psikolog. Nah itu padahal cuma pendidikannya. iya, maksudnya dia kan psikologi itu ada keilmuan dan profesi. Nah, baik. kalau latar belakang keilmuan dia mengerti juga tapi tidak mengarah ke profesinya. Artinya cara menangani orang, cara menghadapi klien bagaimana, kode etiknya bagaimana. Nah, kalau yang profesi kan sudah belajar dan sudah diakui oleh komunitas profesi psikologi di Indonesia atau Perhimpunan Profesi Psikologi di Indonesia. Nah, jadi dipastikan dulu sebenarnya psikolog atau konselor sehingga kita tidak overestimate atau kita over ekspektasi terlalu tinggi. Nanti kan kalau tidak memadai ini berbahaya. Nah, kita bisa kemana saja dan tidak harus kemudian begini, kok tidak nyaman. Kalau memang tidak nyaman dengan satu psikolog bisa pindah. Karena orang itu bisa ada cocok tidak dengan cara psikolog itu menyampaikan. Sama seperti curhat ke teman ya Pak. Nah betul ya, bisa cocok bisa tidak kan. Kalau misalnya cocok merasa nyaman dilanjutkan, kalau tidak nyaman bisa cari psikolog lain. Kalau di Jogja sendiri sebenarnya di puskesmas sudah ada psikolog. Sudah ada. Dan juga di UMY juga sebenarnya ada lembaga konseling sekarang. Oh iya Pak. Itu lembaga konsultasinya berarti khusus untuk mahasiswa UM ya? Ya, sementara ini diperuntukkan untuk mahasiswa karena memang lembaga konseling ini atau lembaga konsultasi di UMY ini juga baru sekitar 1,5 tahunan seperti itu dirintis dan sekarang sudah menangani konseling atau konsultasi untuk mahasiswa yang mengampu juga dosen-dosen UMY yang berlatar belakang pendidikan profesi dan keilmuan psikologi. Jadi kita istilahnya sebagai konselor seperti itu untuk konsultasi ya. Tapi memang ada beberapa yang latar belakang pendidikannya profesi psikologi sehingga memadai untuk melakukan konsultasi psikologi bagi mahasiswa seperti itu. Berarti kita untuk mahasiswa UM-nya nih Pak, berarti tidak usah jauh-jauh ke puskesmas ya? Iya, kalau berarti untuk berkonsultasi bisa ke nanti kalau mau konseling sebenarnya bisa ini mendaftar dulu. Mendaftar? Ya, bagaimana caranya Pak? Mungkin boleh di-share. Mengontak ke nomor 0858 9155 8548. Jadi me-WA dulu ke sana, saya mau mendaftar konseling seperti itu ke nomor 0858 9155 8548. Nanti dari administrasinya akan disampaikan oleh pengelola WA-nya tersebut. Kegiatan ini berada di bawah LPKA di bidang kemahasiswaan alumni dan kemuhammadiyahan ya. Di bawah bidang itu ada LPKA. Nah, kita bergeraknya di sana. Jadi kalau mau konsultasi atau konseling bisa mengontak ke nomor tersebut, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan mohon maaf Bapak, ini berbayar atau gratis? Oh, ini gratis karena ini ya sebenarnya kan setiap kampus itu harus punya layanan seperti ini. Nah, UMY berusaha mengadakan layanan ini dan itu gratis bagi mahasiswa yang mungkin membutuhkan konsultasi, bisa mengontak nomor itu atau kalau bingung bisa langsung bertanya ke LPKA di ARB ya. Seperti itu ya Pak. Nah, Sobat Muda Mendunia itu tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Mungkin kalau Sobat Muda Mendunia ada yang mau berkonsultasi mungkin merasa galau, resah, itu bisa langsung aja ke, saya ulangi nomornya 0858 9155 8548, atau mungkin kalau bingung Sobat Muda Mendunia bisa langsung mengunjungi kantor LPKA di gedung ARB ya Pak ya. Nah, itu dia. Dan Pak Cahyo, terima kasih banyak waktunya. Ini kita pertemuannya singkat sekali ya Pak, terasa sangat singkat. Terima kasih Sobat Muda Mendunia yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.